Kongres PDI Perjuangan ke-6 belum ada titik terang kapan akan dilaksanakan. Padahal sebelumnya sudah ditetapkan bahwa Kongres akan dilaksanakan pada April ini. Tapi belakangan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menyatakan Kongres dipastikan mundur, tapi dia tetap optimistis bahwa Kongres akan tetap dilaksanakan di tahun ini. Muncul spekulasi bahwa situasi ini dilatari oleh belum ditemukannya titik temu antar faksi tentang arah partai ke depan. Apakah akan tetap menjadi oposisi atau menjadi bagian dari pemerintah Prabowo Subianto? Apakah ini juga pertanda bahwa karisma Megawati di partai sudah memudar? Simak ulasannya sesaat lagi. Ya, saudara-saudara sekalian, kita akhirnya mendapatkan kepastian soal ketidakpastian Kongres PDIP. Yang pasti Kongres PDIP itu tidak jadi dilaksanakan di bulan April ini. Dan yang serba tidak pasti adalah kapan akan dilaksanakan. Saya menangkap bahwa ada, sebenarnya kalau kita bicara soal kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kan, ada 4 hal yang sebenarnya kita bisa tangkap. Yang pertama soal pertimbangan eksternal ya, yang dia berkaitan dengan bagaimana sesungguhnya pemerintahan itu pada akhirnya mesti disikapi oleh PDI Perjuangan. Dan puncak dari penyikapan itu adalah pada Kongres tentu saja. Yang kedua, yang berkaitan dengan faksi di internal PDIP sendiri. Ada faksionalisasi yang barangkali diskusinya itu belum clear ya tentang sosok yang akan memimpin PDIP atau elit-elit kunci yang akan menjadi pendamping PDIP, menjadi pendamping ketua umum in case yang akan menjadi ketua umum tetap Megawati Soekarno Putri. Yang ketiga soal bagaimana posisi PDIP di hadapan pemerintahan Prabowo Gibran setelah pertemuan Senin lalu di Teguh Umar. Itu pasti di internal PDIP itu melahirkan begitu banyak dilema tentu saja. Di satu sisi Megawati tampaknya sudah firm untuk bersifat kooperatif ya, meskipun dia tetap oposisi gitu ya, sebagai satu-satunya oposisi, tapi sudah melihat ada peluang untuk kolaborasi yang ditimbang tentu saja kepentingan internal PDIP. Kalau saya secara pribadi sangat yakin bahwa yang menjadi konsiderasi utama dari Megawati itu adalah PDIP itu sendiri. Yang ketiga, yang keempat itu berkaitan dengan Kongres PSI gitu ya. Jadi upaya untuk penundaan itu kan sebenarnya bagian dari upaya untuk memitigasi, upaya untuk mengantisipasi lah agar kader-kader yang barangkali kecewa dengan hasil Kongres itu bisa dimitigasi dengan lebih dini agar mereka tidak gampang lompat pagar ke PSI misalnya, terutama dalam hal ini simpatisan Jokowi yang masih ada di PDI Perjuangan. Jadi dari 4 kemungkinan pertimbangan itu yang kemudian melahirkan tarik ulur sangat keras di dalam PDIP. Dan pada bagian itu saya sih cenderung ingin melihat bahwa sesungguhnya dari 4 kemungkinan itu ada 2 yang paling utama. Satu soal faksionalisasi, ada konflik antar faksi yang itu belum kelar. Kita tahu bahwa Megawati adalah veto player gitu ya, dan dia harus memastikan bahwa ada situasi yang ideal untuk kepentingan PDIP, dan itu tidak mudah sekarang untuk diset oleh Megawati, dan itu menjadi pertimbangan utama kenapa kemudian Kongres April ini tidak jadi dilaksanakan. Yang kedua, yang barangkali juga eksternal, itu adalah yang berkaitan dengan PSI sebenarnya. Jadi kita tahulah bahwa di dalam PDIP itu ada begitu banyak simpatisan Jokowi, dan Jokowi hari ini itu lebih punya kecenderungan untuk masuk ya, karena
Kita tahu Kaisang ada di sana, anak bungsunya gitu, dan kepentingan-kepentingan politiknya itu potensial untuk masuk di dalam kelembagaan PSI. Dan simpatisan PDIP kalau kemudian mereka mengalami kekecewaan besar karena mereka tidak punya peran politik di tingkat elit PDIP akibat kongres yang rencana awal itu April, pasti kalau PSI kemudian melakukan kongres setelah itu ada potensi untuk melembagakan pelintas batas ini, simpatisan Jokowi di internal PDIP yang barangkali itu akan masuk ke PSI di dalam Kongres PSI. Kalau Kongres PSI kemudian dilaksanakan setelah Kongres PDIP, maka dugaan saya di internal DPP untuk langkah mitigasi dan antisipasi pasti mereka akan merencanakan Kongres itu akan dilaksanakan setelah Kongresnya PSI. Sebenarnya kalau kita berbicara agak historical, kita bincang soal sejarah politik bagaimana Megawati itu memainkan peran dirinya di dalam konfigurasi politik nasional, kita akan dengan gampang mengidentifikasi bahwa Megawati ini sosok yang dia punya selain selain peran formal sebagai ketua umum, dia juga punya kecenderungan untuk menjadikan dirinya sebagai solidarity maker di internal PDI Perjuangan. Kita tahu bahwa mobilisator terbesar itu untuk kemudian PDIP berhadapan dengan situasi eksternalnya ketika Orde Baru, ketika reformasi, atau pada pemerintahan SBY sekalipun, bahkan hari-hari ini di pemerintahan Prabowo gitu ya, atau sebelumnya di ujung pemerintahan Jokowi, itu kan kelihatan bahwa dia itu sebenarnya mobilisator utama ya, untuk tidak mengatakan dia satu-satunya magnet ya. Jadi magnet utama di dalam PDIP itu kan dia, dan pada bagian itu sebenarnya dia sekaligus bisa menggerakkan orang. Maka peran ini kayaknya itu tidak mungkin untuk tidak kita lekatkan pada Megawati. Mega dalam dirinya sendiri pasti timbangan utamanya adalah bagaimana dia menjadi solidarity maker, dia menjadi veto player, dia menjadi ibu ya, seperti yang juga sering diperlakukan oleh elit di sekitarnya, sehingga ketika pada akhirnya ada polemik yang sangat keras di internal soal faksionalisasi dan segala sesuatunya, pada akhirnya yang memainkan veto itu adalah dirinya sendiri. Maka pada bagian itu sungguhnya Megawati itu sedang mengambil pilihan terbaik untuk melakukan refleksi serius agar yang menjadi ending dari pilihan PDIP, termasuk pilihan untuk suksesi atau tidak gitu, soal momentum Kongres itu lebih banyak ke soal dirinya sendiri. Tetapi juga tidak dibungkiri bahwa kalau kita dengarkan misalnya kesaksian dari beberapa orang yang dekat dengan kehidupan atau environment di internal PDIP, itu kan sebenarnya di lingkungan internal, meskipun di eksternal kita sering melihat bahwa PDIP ini seperti partai keluarga, partai dinasti, atau kalau kita pakai bahasanya Jokowi seperti partai perorangan gitu ya. Tapi kan sebenarnya di lingkungan internalnya itu ada demokratisasi yang juga sebenarnya cukup matang ya, dengan Megawati itu punya kecenderungan untuk memberikan ruang bagi orang-orang di sekitarnya itu bersuara ya. Nah, itu bisa kita saksikan lah dari beberapa statement ya, taruhlah Panda sering ngomong begitu bahwa dia internal PDIP itu cerita lain, tetapi kesaksian bahwa sesungguhnya Megawati tidak secara prerogatif menentukan segala sesuatunya, yang sebenarnya di internal PDIP itu secara politik itu diberikan hak prerogatif itu pada dirinya, tapi dalam pelaksanaannya kan tidak selalu begitu. Pada bagian itu saya ingin mengatakan bahwa pasti diskursus, pasti dialektika itu terjadi. Makanya orang-orang yang ada di sekitar PDIP
itu pasti punya ruang yang sama untuk kemudian mengekspresikan apa yang menjadi pandangan-pandangan mereka. Maka pada bagian itu interaksi elit di sekitar PDIP itulah yang kemudian menajamkan apa namanya perkubuan itu. Jadi kubu A, kubu B atau kubu alternatif misalnya itu mendapatkan ruang dalam konteks yang seperti itu, sehingga di dalam apa namanya di dalam kerumitan secara personal yang dialami oleh Megawati itu juga akhirnya ditambah dengan menguatnya faksionalisasi itu, karena pendapat-pendapat itu sama kerasnya gitu ya, sehingga ketika kecenderungan A itu coba untuk menjadi pilihan personal Megawati sebagai veto player gitu ya, itu akhirnya tidak menjadi A karena alternatif B, C dan seterusnya itu muncul, sehingga saya kira bukan saja personal yang sedang terjadi di PDIP sekarang gitu, personal Megawati di mana dalam dirinya ada perang batin misalnya, bukan hanya semata-mata itu, tetapi di luar itu pada tingkat implementasi sesungguhnya elit-elit PDIP itu eh, apa namanya bisa dengan gampang melakukan diskursus dialektika yang itu sebenarnya ujungnya sih kalau secara politik itu pada akhirnya menajamkan faksionalisasi yang ada di sekitar Megawati, dan itulah kemudian yang menyulitkan PDIP Megawati secara personal, PDIP di tingkat DPP untuk secara firm menentukan kapan kongres itu akan dilaksanakan. Kongres adalah momentum yang tepat untuk kemudian bisa melihat ya, memproyeksikan sungguhnya akan seperti apa sikap PDI Perjuangan. Maka ketika kita lihat misalnya fenomena perjumpaan kemarin, pertemuan antara Mega dan Prabowo, itu kan sebenarnya lebih ke faktor terbesarnya itu Megawati. Saya pernah sampaikan sebelumnya bahwa secara simbolik ini kan sebenarnya ekspresi dari sikap Megawati yang ya dibaca keras ya oleh Prabowo. Dia kukuh dengan apa yang menjadi standing dia, political standing dia. Soal banyak hal lah saya kira, soal apa retret, soal ketika Ganjar itu memberikan pernyataan terbuka itu kan sebenarnya sikap Megawati ya, ketika menolak eh, Israel untuk main di Piala Dunia yang akhirnya tidak jadi itu. Itu menunjukkan sungguhnya sejak awal, dan ini bisa dilihat dari sejak Orde Baru sebenarnya, dan Prabowo bukan tidak melihat itu, dan elit di sekitar Megawati bukan tidak melihat itu. Mega itu kalau ingin A gitu, ingin B dan konsiderasi pertimbangan dialektika yang tadi saya sebut, diskursus politik di sekitar elit itu referensi saja Pak bagi Megawati, dan pada akhirnya ya yang akan memutuskan apakah akan mengambil posisi untuk secara diametral bertentangan atau menjadi seperti yang kita bincang oposisi loyal dalam dialektika dengan pemerintahan Prabowo Gibran, itu akan sangat kelihatan nanti di Kongres gitu. Jadi momentumnya sebenarnya Kongres. Sikap itu akan sangat kelihatan di Kongres. Maka ketika belum ada kepastian yang berkenaan dengan Kongres, maka sungguhnya belum ada kepastian juga di internal PDIP tentang bagaimana sikap PDIP sungguhnya terhadap pemerintahan ini. Dan kalau saya secara subjektif itu harus melihat atau menganalisis dan prediksikan apa yang sebenarnya akan terjadi ke depan, dan itu berbasis pada apa yang uh, ditampilkan oleh PDIP, Megawati dan elit sekitarnya selama ini gitu. Saya kira momentumnya akan kita lihat di Kongres, dan itu akan kelihatan bahwa sebenarnya PDIP itu akan menjadi oposisi loyal. Dia tidak akan sekeras ketika pertemuan itu
belum dilakukan. Sebelum pertemuan itu terjadi, sebelum pertemuan empat mata 1,5 jam itu, 1,5 jam itu terjadi di Teguh Umar, itu kan elit-elit PDIP di DPP itu kan sebenarnya keras sekali, terutama elit yang sepenuhnya menggambarkan sikap DPP PDIP. Ya meskipun kita tahu bahwa ada elit yang lebih banyak ke DPR, makanya kan ya dalam hal ini Puan gitu ya, sehingga sering ada apa guyonan gitu ya, PDIP itu DPP atau DPR gitu ya, maksudnya Puan dan sikap DPP. Tapi kalau kita lihat DPP itu kan keras-keras semua itu yang kita bisa saksikan, dan itu tidak mungkin untuk diabaikan begitu saja. Maka oposisi menurut saya tetap akan oposisi, tapi karena sikap faksi DPR itu barangkali akan tetap loyal. Jadi kerasnya itu tidak sekeras kemarin, tetapi momentum untuk menegaskan sikap mereka tampaknya akan ada di Kongres yang entah kapan kita akan mendapatkan informasi soal penggantian atau rescheduling dari Kongres April yang tidak jadi itu. Banyak hal yang bisa dinegosiasikan di dalam politik. Satu-satunya hal yang tidak bisa dinegosiasikan adalah waktu. Jadi bahwa dari sisi waktu Megawati menua, dari sisi waktu itu harus ada apa namanya, ada pergantian, ada suksesi, itu satu hal yang tidak bisa dibantah lah, yang tidak bisa dinegosiasikan, dan Mega pasti sangat tahu itu gitu ya, dan kalau kita lihat misalnya di sekitar bahwa ada uh, elit politik seusia atau sewaktu dengan sangkatan kurang lebih ya dengan Megawati, itu kan satu hal yang pasti juga ditimbang. Tetapi tidak boleh tidak, mereka harus melakukan suksesi gitu ya. Dan kalau sekarang kita melihat PDIP itu tampak seperti gamang dalam transisi ini kan, sebenarnya itu kan lebih ke soal internal ya. Karena kalau kita melihat misalnya di kesempatan-kesempatan sebelumnya ketika Megawati masih muda kan, kita hampir tidak menemukan faksionalisasi yang betul-betul runcing seperti yang terjadi sekarang. Kalau sekarang yang terjadi itu kan faksionalisasi itu meruncing sedemikian rupa karena dari sisi waktu uh, Megawati pasti akan rehat gitu ya, dan dia pasti akan surut dari uh, medan politik ya, karena soal usia dan seterusnya. Nah, ketika Megawati itu tidak lagi menjadi sentral, maka yang dipikirkan adalah bagaimana sentral-sentral baru yang akan menjadi suksesor Megawati itu akan dibangun. Masalahnya sekarang kan, kalau kita lihat kan faksi yang ada di dalam PDIP itu kan dua ya, yang paling besar. Satu faksi Puan, yang kedua faksi Prananda gitu ya. Dengan elit-elit yang keras itu, atau kalau kita mau lihat menggunakan apa yang berkembang belakangan ini kan, yang satu faksi DPR itu Puan, yang satu faksi DPP gitu ya. Dan orang-orang yang keras itu ada di faksi DPP. Pertanyaannya kemudian bagaimana struktur itu mengakomodasi itu. Saya kira tetap yang akan menjadi sentrum dari bagaimana kepemimpinan masa transisi ini adalah Megawati. Yang menjadi pertimbangan utama sekarang adalah apakah Megawati akan bersifat apa namanya, menggunakan pendekatan yang bersifat zero sum game gitu ya, atau dia akan menggunakan pendekatan win-win gitu ya. Saya akan cenderung memilih yang kedua itu ya, kalau saya jadi Megawati, dan kalau saya harus menafsir apa yang kemungkinan akan menjadi pilihan bagi Megawati dan PDIP gitu ya, pasti akan win-win solution itu. Jadi bagaimana dia mengakomodasi dua faksi yang ada di PDIP sekarang. Makanya
itu melahirkan kerumitan-kerumitan tersendiri bagi Megawati, dan itu akan memperpanjang waktu lagi bagi Megawati untuk memikirkan bagaimana kongres berikutnya dan bagaimana desain yang tepat gitu ya bagi PDIP untuk kepemimpinan transisi ini. Apakah struktur yang dibayangkan oleh Mega itu melibatkan gitu orang-orang yang ada di sekitarnya yang itu cenderung apa namanya terlibat dalam perkubuan itu? Menurut saya sih tidak. Barangkali yang secara praktikal hari ini diajak bicara oleh Megawati untuk membincang mengenai struktur masa transisi ini adalah kelompok-kelompok tengah gitu yang dia bisa dengan gampang diterima oleh faksi DPR dan dengan gampang juga diterima oleh faksi DPP, dan sosok yang kira-kira gampang itu untuk menjembatani komunikasi dalam bentuk struktur di kepemimpinan transisional itu barangkali beberapa tokoh bisa disebut ya. Satu di antaranya adalah Ahmad Basarah. Ahmad Basarah itu saya sudah proyeksikan atau prediksikan di kesempatan sebelumnya bahwa dia akan menjadi sekjen pengganti Hasto misalnya gitu ya. Itu sebenarnya lebih karena yang bersangkutan itu dengan gampang diterima oleh lebih mudah lah menurut saya untuk diterima oleh faksi A dan faksi B yang ada di PDIP, termasuk untuk memberikan masukan kepada Megawati tentang struktur dalam kepemimpinan transisional di PDIP yang akan diinstitusionalisasi menjadi sikap mereka dalam kongres mendatang yang kita tidak tahu entah kapan itu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi ini kan sebenarnya mengurangi dinamika itu. Jadi kongres itu akan apa namanya akan berlangsung lebih cepat. Dinamikanya itu tidak akan sangat keras seperti partai-partai yang lain yang sampai misalnya menggunakan apa namanya pendekatan dalam tanda petik kekerasan misalnya. Kita lihat di Kendari ketika Kongres PAN dan seterusnya itu bisa tidak seperti itu. Ini akan agak mirip dengan kongres luar biasanya Gerindra yang kemarin itu dilaksanakan bersamaan dengan perayaan hari ulang tahun ke-17 itu. Ya kurang lebih akan seperti itu. Karena apa? Karena dinamika itu sebenarnya sudah terjadi hari-hari ini, dan dinamika itu yang berusaha untuk diredam dengan cara soft oleh Megawati, sehingga dia kemudian dengan apa namanya resources yang ada di sekitarnya memilih untuk meredam agar dinamika itu tidak terjadi di Kongres. Karena kalau dinamika itu terjadi di Kongres, saya kira kemungkinan terburuknya kan dua. Satu, akan ada konflik yang semakin meruncing gitu, akan ada eskalasi. Ya, yang kedua akan banyak cross border ya dari PDIP ke partai yang lain, bisa PSI, bisa yang lain-lain, karena kekecewaan mereka yang besar ke dinamika di tingkat internal. Nah, dinamika itulah yang sekarang sedang terjadi yang berakibat pada penundaan. Sehingga ketika kongres itu akan dilaksanakan nantinya, dinamika itu diharapkan sudah tidak terjadi gitu ya. Sehingga mereka bisa dengan lebih soft itu mengondisikan apa yang terjadi di internal PDI Perjuangan itu sendiri. Terima kasih semuanya atas atensi dan perhatiannya. Sampai jumpa lagi di topik-topik kita mendatang di channel ini. Terima kasih. Salam warga cerdas.